Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Apabila Bapak Ibu terberkati dengan tayangan mengikuti Menara Doa Pagi dengan tema khusus banyak di bidang keluarga, pernikahan, mendidik anak, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bersedia membagikan link ini kepada banyak orang lain supaya orang lain pernikahannya terberkati, dipulihkan, anak-anaknya diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai Menara Doa Pagi ini dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari, terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat tidur kami yang Tuhan berkati, dan Tuhan berkati juga kesehatan kami. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat kepintaran, yang putus asa diberikan pengharapan. Tuhan Yesus adalah jawaban, solusi dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mulai Menara Doa Pagi ini. Amin. Kami mau berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti.
banyak perkara ya Tuhan yang tak dapat kami mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat Engkau suara. Allah yang mengerti. Mari sembah. Tinggikan namanya. Yang peduli setiap kami. Allah peduli, Allah mengasihi, Allah Engkau Allah yang setia, yang selalu bersama ada kami. maksud Tuhan, ada kebaikan Terima kasih, Terima oh kasih, Yesus. kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bagimu pujian Terima kasih buat syukur berkat-Mu. kami, oh Terima kasih. Yesus. Kami sembah, kami puji, Terima kasih. oh Yesus. Kau satu-satunya Amin. yang selalu mengerti setiap kami ya Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami.
namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, senang ketemu kembali. Dan apabila Bapak Ibu terberkati, jangan lupa bagikan link ini kepada banyak orang, supaya banyak pernikahan keluarga dipulihkan. Dengan membagikan link ini, Bapak Ibu terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita diberkati dengan tema kasih karunia Kristus memberi kekuatan. Tulis dalam kolom, kasih karunia Kristus memberikan kekuatan. Kasih karunia Kristus memberikan kekuatan saat kita lemah. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sering kita mengalami kelemahan dalam menghadapi persoalan hidup. Ada istri yang lemah melihat suaminya, ada suami yang lemah melihat istrinya, orang tua lemah melihat anak-anaknya lelah, ada anak-anak lelah melihat orang tuanya bertengkar. Kasihan memang anak-anak kalau punya bapak mama bertengkar, itu kasihan. Anak-anak lelah mental, lelah jiwa mereka. Mereka mengalami keletihan. Ada banyak orang yang lelah keuangan, lelah sakit penyakit yang tidak sembuh. Ada banyak persoalan yang membuat kita lemah. Di sini Rasul Paulus menceritakan bagaimana juga dia mengalami sakit di mana pandangan matanya mulai kabur, sehingga dia udah berdoa supaya itu jangan terjadi, tapi tetap ada kelemahan dalam tubuhnya. Saudara, dia mendoakan orang sakit, dengan sapu tangannya banyak orang diurapi, disembuhkan, tapi dirinya sendiri ada kelemahan, ada sakit penyakit. Saudara, seizin Tuhan, duri dalam daging. Ada kelemahanmu, ada kelemahan saya, kelemahan keluargaku, kelemahan pernikahan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga ada kelemahan. Jangan tertipu dengan sosial media mereka. Mungkin baik-baik di luarnya, kelihatan di sosmed, itu wajarlah. Namanya di sosmed itu yang baik-baik diupload. Tapi kelemahan, kesusahan, pertengkaran tidak diupload. Kenapa? Karena memang itu tidak baik untuk diupload. Saudara, dalam kelemahanmu ada kekuatan dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Tulis dalam kolom, kasih karunia Tuhan cukup bagi saya. Kelemahan kita itu seizin Tuhan supaya kita rendah hati, jangan sombong. Supaya kita mengenal Tuhan, supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau semua baik-baik dalam diri saya akan sombong. Tapi kalau saya punya kelemahan, lewat kelemahan saya belajar rendah hati, saya belajar sabar, saya belajar bertekun, saya belajar berharap kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kadang masalah terbesar dalam keluarga bukan hanya luka, tetapi kelemahan kita sendiri. Ada saatnya kita merasa lelah menjadi orang tua. Ada orang tua lelah mendidik anak-anaknya, lelah dengan pasangannya, lelah dengan mertua, dengan iparnya, lelah menghadapi konflik yang tidak selesai juga menimbulkan kelelahan. Ingat, nomor satu penyebab perceraian apa? Pertengkaran yang tidak siap-siapnya. Pertengkaran kecil yang tidak siap-siapnya suatu waktu berujung kepada kelelahan. Dan kelelahan bisa berujung perceraian. Jadi tidak benar pertengkaran harus ada dalam keluarga. Percayalah, kalau ada kasih Kristus, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik, didoakan baik-baik, intonasi baik, cara baik, suasana baik, hasilnya pasti baik. Saya berdoa keluarga Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Kalau mungkin di awal orang masih adaptasi, bertengkar, ya oke lah. Tapi tidak harus demikian. Tidak harus menikah di awal harus bertengkar, tidak juga. Tapi berpotensi bisa karena perbedaan. Tapi kalaupun ada pertengkaran, cepatlah berdamai, cepatlah mengalah. Kalau satu mengalah menjadi damai, kedua-duanya mengalah jauh lebih damai. Makanya dalam pernikahan kuncinya apa? Saling mengalah, saling memaafkan, saling mendoakan, saling mengampuni, saling menghormati, saling menyayangi. Saudara, bisa juga orang merasa tidak mampu lagi mengasihi seperti dulu. Ada istri bilang ke saya, Pak Pendeta, saya nggak bisa lagi mengasihi istri saya, nggak bisa lagi mengasihi suami saya seperti dulu. Kenapa?
dia selingkuh, dia mengkhianati aku, dia menyakiti aku, dia membohongi aku, segala macam luka yang dialami dia. Dia kelelahan untuk mengampuni, untuk mengasihi suaminya. Ya, saya sebagai manusia pasti merasakan itu juga, pasti sangat letih. Kalau melihat pasangan selingkuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti letih, pasti lelah, stres, depresi, frustrasi bisa terjadi. Tapi itulah ada kasih Kristus. Dalam kelemahanmu ada kekuatan, yaitu kasih karunia Kristus. Kasih karunia apa artinya? Dimampukan, dilayakkan, dikuatkan. Kalau melihat cerita masalahmu, ibu harusnya mungkin udah stres, depresi, frustrasi, masih rumah sakit jiwa, atau ada yang bunuh diri. Tapi kalau hari ini ibu masih hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau ibu mungkin melihat 15 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, berat penderitaanmu, berat kesusahanmu ibu, bapak atau saudara. Saya mau katakan, kalau hari ini ibu dan bapak masih bisa mendengarkan YouTube ini, karena ada kasih karunia Tuhan yang menolong ibu. Mungkin kalau ditoleh ke belakang, melihat ke belakang, mungkin bapak ibu melihat, wah harusnya aku udah gila, masuk rumah sakit jiwa, harusnya aku udah bunuh diri, harusnya aku udah mati. Tapi kenapa bapak ibu masih sehat dan masih bisa bekerja? Karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan ada pada ibu. Kasih karunia Tuhan menguatkan, menopang, menghibur. Itu yang dialami Rasul Paulus. Dalam kelemahan ada kekuatan Tuhan. Dalam kelemahan ada kasih karunia Tuhan cukup bagi dia. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Tulis dalam kolom. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Saudara, Rasul Paulus memiliki apa yang ia sebut sebagai duri dalam daging. Ia sudah berdoa 3 kali agar Tuhan mengangkatnya, namun Tuhan tidak menghilangkannya. Sebaliknya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Hari ini pun saya berkata kepada Bapak Ibu, seletih apa engkau, selemah apa, sesakit apa, sesusah apa, semiskin apa, seberat apa masalahmu, seberat apa pergumulanmu, firman Tuhan pada pagi ini, kasih karunia Tuhan, kasih karunia Kristus cukup bagimu. Artinya Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan, Tuhan membuat ibu bertahan, bapak bertahan, ibu kuat, ibu sehat, ibu semakin sehat, semakin kuat, semakin pulih, semakin diberkati. Jangan lihat besarnya masalah, lihatnya Tuhan yang besar. Kalau kita melihat Tuhan besar, maka masalah kita kecil. Seorang anak berkata kepada bapaknya, itu pesawat ya pak? Iya. Kenapa kecil? Papanya bilang, karena kau melihat dari jauh. Papanya ajak dia lebih dekat melihat pesawat. Wow, besar. Ternyata pesawat itu besar ketika dia dekat. Sering kita melihat Tuhan sepertinya tidak bekerja. Tuhan sepertinya kecil kuasanya bagi kita karena kita jauh dari Tuhan. Coba kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah kita tenang. Kalau kita dekat, kita akan bilang, Tuhan besar, masalah kita kecil. Tuhan kita hebat, masalah kita tidak ada apa-apanya. Dekatkan dirimu ke Tuhan, maka masalahmu akan kecil. Kalau engkau jauh dari Tuhan, maka masalahmu besar. Saya berdoa, setiap Bapak Ibu dikuatkan. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saudara semuanya. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan dalam masalah. Seringkali kita berpikir, bagaimana mungkin saya bisa mempertahankan keluarga ini? Ada banyak orang berkata begitu. Bagaimana bisa aku mempertahankan pernikahan ini? Ada banyak berkata, Pak, gak kuat lagi aku, gak mampu lagi aku menikah dengan dia. Saya bilang, bertahanlah. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, bertahanlah dalam kesesakan. Kalau engkau bertahan, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu. Itu Yakobus 1 ayat 12. Bertahan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tulis dalam kolom, saya bertahan dalam pencobaan. Tulis dalam kolom. Apa yang saya ucapkan ini tulis. Supaya ini menjadi kekuatanmu, menjadi rema. Kenapa saya sering ucapkan tulis. Supaya itu ingat. Supaya itu menjadi poin di Menara Doa Pagi setiap hari. Ada berkat, bertahan dalam pencobaan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ucapan Tuhan
kepada Rasul Paulus, karena kekuatan keluarga bukan berasal dari kemampuan manusia, tetapi dari kasih karunia Tuhan. Banyak keluarga mulai ambruk, banyak pernikahan cerai, banyak istri yang putus asa dengan pernikahannya, suami putus asa, orang tua putus asa lihat anak-anaknya, anak-anak pun ada yang putus asa lihat orang tuanya. Tapi kalau engkau punya kerendahan hati, terima masalah itu. Katakan, Tuhan ubah saya, supaya lewat perubahanku keluargaku diselamatkan. Salah kalau bapak ibu mengharap berfokus, bukan, nggak boleh berharap keluarga pasangan kita diubahkan, anak-anak diubahkan, boleh. Yang nggak boleh fokusmu, yang kau pikirkan kayak mana mengubah suami, bagaimana mengubah istri, bagaimana mengubah mertua, bagaimana mengubah anak, bagaimana mengubah ipar edamu. Yang berubah itu diri. Masalah yang diizinkan Tuhan merubah diri ibu, merubah diri saya, supaya rendah hati. Berdamailah dengan masalah, rendahkan hatimu, katakan, Tuhan, aku bersyukur buat masalah ini. Masalah ini mengajarkan aku rendah hati, masalah ini mengajarkan aku untuk dekat Tuhan, masalah ini mengajarkan aku untuk mendidik anak-anakku mengenal Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan, kasih karunia Tuhan cukuplah bagimu. Ketika kasih Kristus hidup di rumah kita, luka bisa dipulihkan, hubungan bisa dipersatukan, kelemahan bisa menjadi kekuatan. Dan dari rumah seperti itulah lahir generasi yang kuat. Keluarga yang kuat bukan tanpa masalah, tapi ada kasih Kristus menyelesaikan masalah itu. Pastilah ada salah paham, kekecewaan, kegagalan, sakit hati, pasti ada. Tapi kasih Kristus membuat kita mampu bertahan dan mengampuni, merajut hubungan kembali indah, harmonis. Saudara, karena ketika sebuah keluarga mengandalkan kasih Kristus, hal ini yang akan terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu mengandalkan kasih Kristus, yang pertama, anak belajar apa arti kasih yang sejati. Bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari teladan. Bapak Ibu jadi teladan bagi anak-anak. Tulis, saya jadi teladan bagi anak-anak saya. Saya jadi teladan bagi anak-anak saya. Dua, kalau kasih Kristus ada dalam rumah Bapak Ibu, anak melihat bagaimana luka diselesaikan dengan pengampunan, bukan dengan kebencian. Ada banyak istri benci dengan suaminya, kebenciannya ditularkan kepada anak-anaknya, itu salah. Ada suami benci dengan istrinya, ditularkan kepada anak-anaknya, itu salah. Bahkan menceritakan beban suami istri kepada anak pun salah kalau anak-anak masih kecil. Kecuali anak udah 17 tahun ke atas, 20 tahun ke atas. Kalau masih 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, jangan karena mau dibela oleh anak-anak menanamkan kebencian. Itu salah. Anak-anakmu tidak sepatutnya menanggung masalah dewasa. Mereka masih terlalu dini, terlalu kecil. Gak punya kekuatan, gak punya filter, gak punya saringan. Mereka nanti rusak mental mereka. Jangan ceritakan ke Tuhan atau kepada pendeta atau seorang konselor atau keluargamu yang dekat. Kalau punya kasih Kristus, anak menyaksikan bahwa kekuatan hidup berasal dari Tuhan, bukan dari kemampuan manusia. Ajarkan anak-anakmu kekuatan dari Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung. Tulis dalam kolom Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun masalahmu, Tuhan memberikan engkau kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mengalami kasih karunia Kristus memberikan kami kekuatan. Dalam kelemahan kami ada kekuatan. Kekuatan kami adalah kasih karunia Kristus. Berkatilah semuanya mengikuti menara doa pagi ini. Tuhan, mungkin mereka letih dengan pasangan, lelah, lemah melihat anak-anak, anak-anak lemah melihat orang tua yang bertengkar terus, pasangan lemah melihat pasangannya yang selingkuh, menyakiti, mengkhianati, berbohong. Hamba-Mu berdoa, turunlah kasih karunia Kristus. Kasih karunia Kristus cukup bagimu. Kasih karunia Tuhan menguatkan engkau dalam kelemahanmu. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, angkatlah tangan kanan, taruhlah di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit disembuhkan, dipulihkan, disehatkan. Dalam Tuhan Yesus diurapi tubuhmu yang sakit. Dimanapun tanganmu engkau letakkan,
Di bagian tubuh yang sakit, mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah kuasa kesembuhan. Bertahap-tahap sembuh, lebih baik, lebih sehat hari demi hari. Berkati obat-obat yang dimakan, berkati tenaga medis dalam Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya sembuhlah dengan iman, percaya dan berkata, aku sehat dalam Kristus. Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Hamba mau berdoa bagi mereka yang kekurangan, kesusahan, keuangan, masalah ekonomi, pekerjaan, pulihkan Tuhan. Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan. Hamba mau berdoa bagi mereka yang membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah, penjualan sesuatu yang mereka harapkan, usaha-usaha mereka, ingin mendapatkan keturunan, ingin mendapatkan jodoh, kelulusan anak-anak mereka di ujian. Hamba mau berdoa, apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom di YouTube ini, di dalam nama Tuhan Yesus urapilah, jamalah dalam Tuhan Yesus. Tuhan urapi apa yang kau tulis, terjadilah bagimu dengan iman sesuai dengan firman Allah. Indah pada waktunya, indah pada waktunya. Tuhan tolong, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Apa yang dikerjakan tanganmu berhasil dan beruntung. Dan Tuhan menyertai perjalananmu. Tuhan menyehatkan, menyembuhkan engkau, menyelamatkan seisi rumahmu. Bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan dalam nama Yesus, amin. Amin. Bapak Ibu yang terberkati dengan materi-materi di YouTube channel Suheri Gultom, khususnya membahas pernikahan, keluarga, mendidik anak, membangun hubungan dengan keluarga ipar, dengan keluarga mertua. Saudara terberkati, share-lah link ini kepada banyak orang lain. Dengan membagi link ini, Bapak Ibu sudah terlibat untuk pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang ingin konseling di waktu saya yang sangat padat, chat saja. Semoga kita bisa saling call, saling ketemu. Saya berjuang di 0811 637347. Itu WA pribadi saya. Kalau lambat membalasnya, mohon maaf karena saya sangat padat jadwal pelayanan. Bapak Ibu yang terberkati dan ingin mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan gereja, taburlah di dalam rekening di bawah ini. Tuhan memberkati taburan Bapak Ibu, Tuhan memberkati saudara, dalam Tuhan Yesus terimalah berkat anugerah kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Selamat pagi, shalom, sarangyo, bye-bye.